saya akan memberikan penjelasan tentang mengenai kehidupan sosial pasca pandemi COVID-19. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa pentingnya atau penjelasan dari awal pandemi dan beberapa dampak apa saja yang mungkin membuat kita tidak terbiasa dengan hal yang mungkin telah pemerintah berikan ke kita ya teman. Sepertinya ya, kita juga emang sebenarnya kayak gak terbiasa karena kita juga nggak bisa main, kita tidak bisa pergi keluar, sekolah pun sekarang kita belajar di rumah, PJJ dan sebagainya. Jika teman-teman tahu, saya akan memberikan kutipan ini. Mungkin yang awal video ini memang sedikit singkat gitu ya teman-teman, jadi tak apa-apa lah. Oke, kita lanjut, kita simak video berikut dan kita pahami setelah kita tahu informasi tersebut bagaimana, apa saja yang terdampak dari pandemi COVID-19 itu ya. Mari kita simak. Hai Tribuners, kembali lagi dalam program Tribunnews Hot Topic. Kali ini kita akan membahas topik yang masih membuat masyarakat dunia resah ya Inung ya, yaitu adalah virus corona. Seperti yang kita ketahui, sudah ada 34 orang di Indonesia positif terjangkit corona hingga hari Jumat tanggal 13 Maret 2020. Dengan itu, tentunya berbagai kegiatan sehari-hari yang biasa dilakukan warga Indonesia menjadi sedikit berubah supaya tidak tertular penyakit tersebut. Betul sekali. Dan berikut inilah dampak corona yang mengubah kegiatan sehari-hari masyarakat Indonesia sebagai upaya pencegahan penularan virus tersebut. Yang pertama, budaya bersalaman di Indonesia. Virus corona diketahui memang bisa menular dari kontak langsung dengan sang penderita itu sendiri. Maka dari itu ya Ruth ya, sekarang budaya bersalaman pun jadi diminimalisir oleh seluruh warga Indonesia. Nah, sebagai contoh nih ya Ruth ya, viralnya sebuah video yang menunjukkan wedding organizer di suatu pernikahan mengimbau para tamu untuk menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah bersalaman dengan mempelai. Disebutkan juga adanya imbauan tersebut memang merupakan kesepakatan pihak WO ini Tribuners dan juga keluarga untuk upaya pencegahan COVID-19. Nah, bukan itu aja ya Tribuners ya, ternyata juga ada salah satu Menteri Keuangan di negara Indonesia itu ya adalah Ibu Sri Mulyani ya, justru menghindari kontak langsung nih dengan orang lain dalam acara pelantikan pejabat eselon 2 dan juga 3 Kemenku waktu itu. Nah, di situ dia enggan untuk menyalami para pejabat dan juga menyampaikan alasannya saat ia memberikan sambutan dalam acara tersebut. Jadi dia memang mengatakan dengan jelas dia tidak mau bersalaman karena dia memang menghindari kontak langsung dengan para pejabat yang baru saja dilantik waktu itu untuk mencegah penularan virus corona. Dan yang kedua, dampak virus corona dalam kehidupan sehari-hari itu juga ternyata menyasar ke harga minyak nih, yaitu jadinya anjlok 4% karena corona menjadi pandemi global. Nah, sebelumnya nih Tribuners, kita mau mengetahui terlebih dahulu ya, apa sih arti dari pandemi itu sendiri. Jadi arti dari pandemi itu adalah merupakan wabah penyakit yang terjadi pada geografis yang luas atau menyebar secara global. Jadi memang seperti yang kita ketahui ya, bahwa virus corona itu memang sudah menyebar hingga 118 negara dan sudah menginfeksi 119.000 orang. Nah, dengan adanya situasi darurat itu, harga minyak di Amerika Serikat nih Harun ya, tercatat turun 4,2% ke posisi 31,6 US dollar per barel. Dan juga sementara minyak mentah Brent yang menjadi patokan global jatuh 4,6% menjadi 34,14 per barel, sedikit di atas posisi terendah sebelumnya. Iya, jadi memang anjloknya tuh lumayan juga ya Inung ya. Lalu yang ketiga, pengusaha hotel dan restoran rugi 21 triliun karena virus corona nih ya. Disampaikan oleh Haryadi Sukamdhani selaku Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, bahwa kerugian itu baru perkiraan wisatawan Cina yang biasa menghabiskan 1.100 US dollar dalam sekali perjalanan ke Indonesia. Belum lagi nih ditambah dengan wisatawan lokal yang juga menahan untuk bepergian kemana-mana. Jadi okupansi hotel di tengah serangan virus corona ini hanya mencapai 30% aja, yang mana itu udah terjadi nih Inung di Jakarta, terus juga Manado dan juga Bali. Hal itu pun akhirnya membuat perusahaan
melakukan efisiensi nih ya, salah satunya dengan mengurangi jumlah karyawan. Betul sekali. Dengan pengurangan karyawan itu perusahaan disebut bisa memangkas ongkos untuk pegawai hingga 50%. Ya. Dan hal ini terpaksa dilakukan agar bisnis tetap bisa jalan. Iya, jadi memang harus ada PHK massal itu juga ya, karena memang kalau misalnya mereka juga nggak punya pendapatan, mereka juga tidak bisa memberikan gaji untuk para karyawannya, dan itu juga akan berpengaruh banget sama pemasukan perusahaan itu sendiri gitu. Dan yang keempat, Tribuners, pedagang juga udah makin pusing ya karena harga jahe dan juga gula tuh melonjak pesat ini. Nah, diketahui harga bahan empon-empon jenis jahe ya, diketahui yang biasanya hanya Rp20.000 per kilogram, kini sudah menyentuh di angka 52 kilogram di Kabupaten Klaten ini. Ini ada alasannya nih Inung, kenapa dia melonjak pesat, karena memang jahe itu dipercaya untuk bisa menangkal virus corona itu sendiri. Nah, selain jahe nih Tribuners, harga gula pasir kini juga terus merangkak naik nih hingga Rp18.000 per kilogram. Namun pemerintah juga tidak tinggal diam nih ya Tribuners. Kabak Perekonomian Pemkab Klaten nih ya Ruth, ternyata sudah berkoordinasi dengan Bulog dan ditemukan fakta bahwa stok gula pasir hingga kini masih ada 15 ton. Iya, syukurlah ya. Yang kelima nih, Inung, ada penayangan beberapa film yang ditunda nih. Ini juga berita buruk banget ya buat para pecinta film. Jadi Disney ini memutuskan untuk menunda penayangan film Mulan versi live action yang sedianya pada 27 Maret 2020 besok ya, karena terkena dampak pandemi virus corona itu sendiri yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Selain itu Tribuners, beberapa film juga melakukan hal yang sama, yaitu The New Mutants yang harusnya tayang pada 3 April 2020 mendatang nih ya. Keputusan yang sama sebelumnya diambil oleh MGM nih ya Ruth. Studio tersebut menunda pemutaran film James Bond No Time to Die. Sedianya film itu dirilis pada 10 April, tetapi kemudian mendapat jadwal baru menjadi 25 November 2020. Nah, film-film lain nih yang mendapatkan jadwal baru selain itu adalah A Quiet Place Part 2 yang seharusnya tayang di 20 Maret ya. Terus juga ada The Lovebirds 3 April, serta F9 Fast and Furious 9 ya yang diundur hingga 2 April 2021. Ini malah bahkan tuh 1 tahun kemudian baru mau ditayangin nih. Nah, nggak cuma di luar negeri aja nih ya Tribuners, ternyata rumah produksi di Indonesia, MD Pictures, juga menunda film KKN di Desa Penari yang seharusnya tayang pada 19 Maret 2020 nih Ruth. Padahal ini kayaknya emang ditunggu-tunggu banget ya, karena dulu juga sempat hype banget di ceritanya Twitter gitu ya. Betul banget. Itu tadi Tribuners, pembahasan mengenai dampak virus corona dalam kehidupan sehari-hari ini ya. Dengan ini, ada baiknya kita bersama-sama berdoa agar wabah virus corona ini bisa cepat berakhir, sehingga kegiatan yang tertunda atau membuat tak nyaman bisa kembali dilakukan dengan baik seperti biasanya. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan dalam Tribun News Hot Topic episode kali ini. Sampai bertemu lagi dalam program yang sama di kesempatan lainnya. Bye-bye. Nah, teman-teman, kita sudah memahami video tadi ya. Jadi itulah dampak-dampak COVID-19 ya untuk kehidupan sosial di masa pandemi ini di Indonesia terutama ya. Dan pemerintah juga melakukan lockdown di setiap provinsi di Indonesia demi keselamatan dan mengurangi penyebaran virus corona di Indonesia juga. Nah, sekolah-sekolah ya mungkin di online kan ya, pekerjaan itu banyak yang kita tahu kan dari kutipan video tadi, dan kita sudah tahu apa saja dampaknya dan kurangnya. Mungkin yang tadi saya beritahu itu seperti lockdown, lalu ya kita belajar di rumah meskipun banyak ya, ada yang tidak nyaman juga sih belajar di rumah. Jadi segitu aja ya dari saya di video ini. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan komen, oke?